Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Seperti biasanya, perhatikan nih di depan. Rutinitas kita di kelas 6E. Apa saja itu, Teh? Salam, senyum, sapa. Ibu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum tersenyum, Teteh Enai, Teteh Kaena, tersenyum dong. Karena kan harus lengkap. Salam, sapa, dan senyum. Persiapkan senyumannya nih setelah Bu Guru menyapa nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat. Sudah diiringi dengan senyumannya juga ya. Sesuai 3E. Salam, senyum, dan sapa. Oke, Bu Guru mau tanya dulu nih. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sarapannya bermacam-macam. Jika yang di asrama pasti satu menu. Dengan menu apa Teh hari ini? Apa Teh? Nasi aduk. Kayak gimana nasi aduk Teh? Terus? Oh, beda nggak sama nasi uduk? Beda. Kalau nasi uduk? Oh, jadi bedanya kenapa nasi aduk? Karena semuanya diaduk. Nasi, tempe gitu. Oke, yang anak luar ada nggak yang pakai nasi aduk? Enggak, adanya nasi uduk, nasi goreng. Oke, karena udah sarapan berarti harus semangat dong. Ya, apa ada yang belum sarapan? Enggak, semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, sekarang perhatikan. Nah, seperti biasanya, mau makan kita harus doa. Mau minum juga berdoa. Jangankan itu, mau masuk ke kamar mandi aja ada doanya. Maka apalagi ini mau menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum proses pembelajaran berlangsung, marilah kita awali dengan membaca doa sama-sama yang dipimpin oleh Neng Halda.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah kita buka dengan sama-sama membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya seperti biasa nih, gak akan afdal kalau kita setiap harinya tidak mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba guru cek nih hari ini, apakah ada yang tidak hadir teman kita hari ini teh? Ada. Siapa teh dia? Iya. Iya? Iya. Mana dia? Astagfirullah. Teteh nggak boleh gitu ke temennya. Musuh. Enggak, serius nih. Jatuh di mana? Di mana? Di mana teh? Kapan? Bukan kemarin pas pulang sekolah, bukan? Bukan. Allahu Akbar. Berarti izin sakit ya? Ya. Astagfirullah. Tapi ada yang udah tahu kabarnya? Udah. Maksudnya udah berat gitu lukanya. Nah, ya udah. Siapa lagi teh? Caca. Caca ada. Itu teh Caca. Berarti hanya dia hari ini yang berhalangan hadir. Sakit. Asli nggak boleh gitu. Musruh. Kemudian ceritakan. Masya Allah musruh. Asam keluar. Dadah. Untuk Teteh Tia kita doakan. Mudah-mudahan kecelakaannya yang semalam terjadi itu tidak membekas luka yang serius. Artinya besok mudah-mudahan dapat kembali belajar bersama-sama. Amin. Awas nih temennya. Nanti soalnya belum konfirmasi ke Bu Guru Teteh Tia kalau semalam itu terjatuh. Intinya kita sebagai teman dan Bu Guru sebagai Bu Gurunya Teteh Tia mendoakan semoga kecelakaan semalam itu awas tidak membuat Teteh Tia tidak sekolah berlarut-larut. Artinya Allah segera menyembuhkan Teteh Tia. Ya, oke, berarti hanya satu orang ya. Nah, yang lainnya awas harus bersemangat. Ya, siap. Setelah Bu Guru mengecek kehadiran, apa nih selanjutnya? Seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, setiap harinya kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan. Berganti judulnya dan berganti yang memimpinnya. Siapa hari ini yang mau memimpin di depan nih pemandunya? Oh, udah sepakat ya. Siapa? Akila Dewi Queen. Silahkan teh ke depan. Enak di sebelah sini. Boleh muter. Ke sana boleh, ke sini boleh. Ya. Yang lain boleh kita berdiri sama-sama. Enak. Berdiri sayang. Ayo, ayo, ayo. Oke, coba nih hari ini. Jika kemarin lagu nasionalismenya itu Ibu kita Kartini. Hari ini Bagimu Negeri Ciptaan Kusbini. Terdengar semuanya? Terlihat sayang? Oke, kita bernyanyi sama-sama ya. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri,
Terima kasih karena teteh semuanya sudah menyanyikan salah satu lagu nasionalisme yang berjudul Iya dengan Semangat. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, Bu Guru akan memberikan sebuah suguhan yang bisa teteh lihat dan ambil maknanya. Diperhatikan ya teh ya. Silakan disimak Bager. Kita simak sama-sama. Bu Guru di sini memiliki sebuah tayangan, sebuah filosofi dari salah satu tumbuhan. Kita lihat nih, tumbuhan apa yang akan Bu Guru tayangkan kali ini. Yuk. Tumbuhan apa itu teh? Pohon pisang. Pohon pisang. Ada apa dengan pohon pisang hari ini? Lihat, sambil dibaca sayang. Perhatikan apa makna dari video tersebut. Lihat ya yang belakang ya. Perhatikan tuh. Makna apa nanti yang dapat kita ambil? Oh. Nah, tumbuhan apa yang ditayangkan oleh Bu Guru hari ini? Iya. Maksud dari video tersebut apa, Teh? Kenapa? Begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari sebatang pohon pisang. Mulai dari apanya? Daunnya, buahnya, kemudian jantungnya. Awas. Dan itu artinya apa? Manfaat tidak pisang untuk orang lain. Satu batang bisa memiliki beberapa manfaat. Daunnya, buahnya, dan jantungnya. Itu artinya pohon pisang tersebut mengajarkan untuk diri kita agar ketika kita hidup bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Karena sesungguhnya manusia yang, Teteh, perhatikan, manusia yang bermanfaat adalah manusia yang seperti apa? Yang berguna untuk orang lain. Nah, tadi pohon pisang hidupnya lama tidak? Tidak, sangat singkat sekali. Itu artinya dalam kehidupan kita yang singkat, manfaatkan umur yang sudah diberikan oleh Allah agar kita dapat berguna untuk orang lain. Oke, lanjut nih Teh nih. Perhatikan saya. Nah, sekarang Bu Guru memiliki satu tayangan atau satu paragraf yang Teteh bisa lihat di slide PowerPoint. Lalu apa Bu Guru maksudnya? Bu Guru ingin Teteh bisa mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam tayangan slide PowerPoint itu. Ada berapa paragraf Bu Guru tanya Teh di depan? Satu. Berapa sayang? Satu paragraf. Coba dibaca silahkan di dalam hati. Kemudian Bu Guru akan bertanya, masalah apa yang terdapat dalam tayangan tersebut? Terlihat yang belakang sayang? Terlihat. Oke, sudah cukup membacanya? Cukup. Kira-kira ada masalah tidak dengan tayangan PowerPoint yang Bu Guru tampilkan? Ada. Tidak. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab ada. Sekarang Bu Guru tanya nih ke yang ada. Kenapa? Apa nih? Masalah apa yang ada dalam tayangan tersebut? Katanya. Ada katanya katanya. Katanya itu kenapa? Ada yang tidak sesuai. Coba yang lain. Setuju tidak?
kata dalam paragraf yang Bu Guru tayangkan ada yang tidak sesuai katanya. Ada. Oke. Lalu Bu Guru, apa kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Betul yang Teteh Fitria tadi katakan, bahwa dalam tayangan PowerPoint ini, satu paragraf ini, ada kata yang tidak sesuai. Dalam apanya? Dalam penulisannya. Dalam penulisannya. Oke, sekarang Bu Guru akan mengaitkan dengan materi hari ini. Karena pada hari ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Bagaimana kita akan mengetahui kata baku dan juga kalimat yang efektif. Tadi baru segelintir saja Teteh Fitria mengatakan, Bu, itu katanya ada yang tidak sesuai. Oke, kita kupas dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Teteh semuanya harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui menyimak tayangan PowerPoint, Teteh dapat menganalisis syarat sebuah kalimat efektif dengan tepat. Kemudian, yang kedua, melalui bimbingan dari guru, Teteh dapat menyusun beberapa kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, melalui menyimak tayangan PowerPoint dan video pembelajaran peserta didik atau Teteh semuanya dapat merancang sebuah teks. Nah, yang keempat, Teteh mendemonstrasikan hasilnya dari pencarian kalimat efektif dan juga kata baku dan non baku. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut memuat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi, Teh? Sayang, muatan bahasa Indonesia tentang kata baku dan non baku, kemudian tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Disimak sama-sama ya video pembelajarannya. Perhatikan sayang. Kita tayangkan video pembelajarannya. Mohon untuk disimak ya, Nak ya. Terlihat yang belakang, Teh? Oke, lihat ya. Yang belakang terdengar? Terdengar. Perhatikan saya. Perhatikan ya. Bentar, terputus ya. Nanti Bu Guru sambungkan kembali. Bentar. Sambung lagi nggak? Oke. Bentar ya. Senggol. Oke. Sudah nyala kembali. Sebentar ya, Teh ya. Gak apa-apa. Oke, sambil menunggu pemasangannya kembali, tadi terputus. Kabelnya tersenggol. Oke, sekarang simak saja penjelasan dari Bu Guru ya sayang ya. Nah, tadi membahas tentang kalimat efektif dan juga kata baku dan tidak baku. Nah,
Sekarang teteh semuanya perhatikan sayang. Nah, pengertian kata baku. Sekarang kita dalam sebuah teks pasti ada kata baku dan juga non baku. Namun biasanya dalam sebuah teks yang disuguhkan kepada kita, kalau dalam muatan pelajaran atau dalam buku bacaan itu sudah bersifat kata yang baku atau kata yang sudah layak. Beda halnya ketika kita yang membuatnya. Ketika kita membuat cerita misalkan, ketika kita membuat sebuah teks. Contoh deh kayak tugas muatan bahasa Indonesia sebelumnya, membuat teks eksplanasi. Kadang bu guru pas ngoreksinya senyum-senyum. Kenapa? Karena katanya itu ada saja kata yang non baku yang masuk ke paragraf atau ke cerita yang teteh buat. Nah, sekarang selanjutnya sayang. Kata-kata baku. Kata-kata baku itu digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu artinya katanya itu sudah sesuai dengan KBBI. Apa KBBI? Ada yang tahu tidak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ciri-ciri kata baku. Nah, tadi pengertiannya kata baku. Sekarang ada cirinya nih sebelum kita ke kata tidak baku. Kita ke ciri kata yang baku dulu nih, agar nanti teteh ketika pengerjaan LKPD mampu menganalisis. Ini di paragraf yang Bu Guru suguhkan, yang mana nih yang termasuk ke kata baku dan yang mana nih yang tidak baku. Perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Kemudian yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Itu artinya bukan bahasa keseharian kita saat ngobrol. Kemudian selanjutnya nih, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Selanjutnya cirinya, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian selanjutnya, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Yang terakhir, tidak mengandung apa? Pleonase. Nah, lihat. Bisa terlihat sayang? Oke, sedikit buram ya. Terlihat tidak yang belakang? Tapi agak buram ya teh. Coba Bu Guru coba teks yang lain. Buram ya teh ya? Sebentar, mungkin baru dinyalakan kembali sayang ya. Nah, tadi baru yang kata baku. Sekarang kata yang tidak baku nih. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia. Itu artinya penulisannya tidak sesuai dengan yang ada di KBBI. Bisa dilihat cirinya. Coba dibacakan ciri kata yang tidak baku seperti apa. Yang pertama, iya, selanjutnya. Yang ketiga, oke, yang keempatnya. Oke, yang kelima. Nah, oke, itu artinya poin kelima hanya sedikit perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku. Kadang hanya satu huruf saja itu teh yang membedakan. Seperti apa? Nah, nanti kita akan cek, kita akan koreksi sama-sama. Nah, selanjutnya nih, kalimat efektif. Kalimat efektif itu merupakan satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Nah, selanjutnya di sini sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca. Itu artinya kalimat efektif harus apa teh? Mudah, terus jelas, kemudian lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulisnya atau pembicaranya. Nah, teteh, antara kalimat efektif, kalimat tidak efektif, kata baku dan kata non baku, adakah
yang akan ditanyakan kepada Bu Guru sebelum nanti kita sama-sama nih praktek langsung, mempelajari langsung, menganalisis langsung mana yang termasuk kata baku, mana yang termasuk tidak baku, mana yang termasuk kalimat efektif dan tidak efektif. Silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Ada yang ingin bertanya? Sejauh ini sayang? Tidak. Sudah cukup tadi apa yang Bu Guru tayangkan? Sudah. Penjelasannya? Sudah. Oke. Sekarang selanjutnya perhatikan. Nah, pembagian kelompok untuk pengerjaan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Siapa peserta didik? Teteh semuanya pastinya. Oke, kali ini berbeda nih. Dibuat kelompok seperti biasa, 4 kelompok. Namun, dalam pengerjaannya, Bu Guru menyediakan per orang. Itu artinya nanti ketika berkelompok tidak ada yang terdiam-diam saja. Paham nggak sampai sini? Oke, jadi memiliki tanggung jawab masing-masing. Kenapa dibuat kelompok? Itu untuk mewakilkan nanti siapa yang akan mempresentasikan hasil dari analisis teksnya. Jadi, lihat di sini saya. Di dalam LKPD yang akan Bu Guru bagikan, nah, biar enak, kita membentuk kelompok dulu deh. Silakan. Bagi 4 kelompok ya, Nak ya. Tuh. Bagi 4 kelompok, Bager. Hati-hati saya. Hati-hati, Nak. Tuh. Ya. Terus. Oke. Mas. Kenapa teh? Awas terjepit. Sudah semuanya dibagi 4 kelompok. Oke, Bu Guru cek. Kelompok 1. Yang mana yang mau jadi kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang karena kelompok sudah terbagi, ingat, dalam LKPD yang akan Bu Guru bagikan sudah terdapat sebuah teks di mana Teteh akan mengoreksinya, akan mencari yang mana nih kata baku di paragraf pertama. Ya, perhatikan saya, Bager. Kemudian, yang mana nih kalimat efektif di paragraf pertama. Tapi, tidak hanya menentukan yang baku dan yang kalimat efektifnya saja. Perhatikan, di sini ada kolom. Nah, terlihat semuanya. Nah, di mana sudah disuguhkan satu teks. Jadi tidak membuat sendiri ya, sudah Bu Guru sediakan agar nanti pengerjaannya tersusun waktunya. Ya, lihat teksnya sudah Bu Guru suguhkan. Kemudian penugasannya adalah ubahlah ke dalam kosakata baku dalam kosakata baku dan kalimat efektif. Itu artinya dalam teks yang 4 paragraf ini ada kata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif. Teteh tulis kembali di kolom kosakata tidak baku. Kemudian di kolom kalimat tidak efektif. Tetapi di samping itu, Teteh harus membenarkannya. Tadi Teteh mendapatkan misal satu kata ini yang tidak baku. Di sampingnya, Teteh harus betulkan dengan kosakata yang bakunya itu yang seperti apa? Ya, yang benarnya. Jadi tidak mencari yang salahnya saja, tetapi dibetulkan oleh Teteh. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bu Guru bagikan ya. Ingat ya, walaupun berkelompok, tapi pengerjaan dan pengecekannya Bu Guru berikan 1 per 1. Kita awali nih dari kelompok pertama. Yuk. Berapa orang sayang? Hitung berapa orang? 8, yuk. Oke. Ini nih, kelompok 1 nih. Sudah cukup? Ada lagi? Oke. Nah, sekarang satu lagi. Sekarang kelompok 2, silakan. Nah,
Guru bagikan satu persatu agar mengoreksinya mudah, tidak rebutan. Nah, sudah sayang. Cukup. Sekarang kelompok 3. Berapa orang teh? 6. Nah, yuk dihitung. Ada 2 itu. Dibuka sayang. Ada 2 teh. Lanjut. Ada lagi. Sudah. Oke. Sudah cukup. Cukup ya. Cukup ya. Nah, sekarang. Ayo nak. Oke, sekarang cukup ya. Semuanya sudah mendapatkan? Sudah. Oke. Adapun hal-hal yang tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung kepada Bu Guru. Ya. Tahap pertama, di situ dijelaskan kita harus bersama membaca teksnya dulu. Dibaca dulu teksnya, perlahan, baru kita menganalisis. Yang pertama itu kata dulu. Baru yang kolom kedua kalimat efektif. Di situ perintahnya ada berapa yang harus Teteh temukan, Teh? Berapa? 3. 3 kata baku dan juga 3 kalimat efektif. Ingat ya, bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana Teteh membetulkannya dari yang tidak baku menjadi yang baku, dari yang kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Silakan nak. Ingat ciri-cirinya. Di situ juga terdapat ciri-cirinya untuk membantu Teteh memudahkan pengerjaannya. Diberikan nama terlebih dahulu ya. Nama kelompoknya, kemudian nama masing-masingnya juga dengan lengkap. Silakan. Ya Teh. Kamar mandi, silakan Teteh Harumi. Enak. Guru berikan waktu ya. 10 menit cukup sayang. Cukup. Oke. Guru berikan waktu untuk pengerjaan LKPD-nya selama 10 menit. Hati-hati ya. Karena menganalisis kata baku itu sama non baku gampang-gampang susah ya Teh. Ya Bu. Iya. Sejauh ini Teteh Faza membedakannya dari segi apanya tuh? Yang mencolok gitu dari kata baku dan tidak baku itu. Dari apanya Teh? Dari kata itu kan sama tuh misalkan apanya yang membedakan coba apa yang membedakan, ada yang tahu nggak? Kan kata Teteh Faza yang membedakan itu betul. Nah ini sudah terpilih nih satu guru contohan ya, kita bisa aja pilihan kelompok lain nih. Kan di sini teknologi, di sini Teteh menuliskan lagi teknologi, berarti yang berbeda itu apanya? Iya, H sama K itu disebut apa? Huruf. Itu kuncinya. Jangan itu sih. Nah. Bersama-sama ya, sepakati. Nanti jangan lupa nih, untuk ke depan kita mempresentasikan. Jadi, nanti setiap kelompok itu maju perwakilannya satu orang, satu kelompok satu orang dengan membawa hasilnya, hasil analisisnya. Coba nanti dari keempat kelompok ini ada perbedaan tidak atau misalkan kesamaannya. Sama-sama ya. Didiskusikan dulu. Ini menurut aku yang ini masuk. Apa Teh? Kenapa? Boleh. Boleh. Nah, itu kan sudah termasuk kepada kalimat tidak efektif tuh. Coba dibaca. Dibaca dulu kalimat tidak efektifnya. Ubah cahaya matahari jadi energi listrik. Di sampingnya ada kalimat efektif. Coba gimana merubah ke kalimat efektifnya?
ubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Berarti itu mendapatkan apa? Awalnya jadi, bisa menjadi, berarti mendapatkan awalan atau akhiran? Awal. Coba nih, Bu Guru lihat kelompok 1 sudah sampai mana? Ini 2 orang yang ke kamar mandi teh. Teh Rumi sama siapa? Sandi. Ini dapat nih. Coba apa ini? Ini yang ketiga apa? Kosakata tidak baku ini. Udah. Apa teh? Udah. Tenai menemukan udah. Kalau dirubah menjadi kosakata bakunya berarti sudah. Sudah. Ini udah adanya di paragraf berapa? Ada ya? Paragraf 2 ya? Iya. Sok, dilanjutkan teh. Sudah teh daernya. Ya, sekarang Bu Guru cek nih, mau keliling nih. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sampai mana pengerjaannya? Yuk, Bu Guru cek nih. Mulai dari belakang dulu nih. Mulai dari kelompok 3 nih. Sudah sampai mana, Teh? Sudah berapa yang ditemukan kosakatanya? Berapa, Teh Intan? Udah beres kosakatanya. Oke, sekarang diubah menjadi kosakata yang tidak bakunya. Kalimatnya udah menemukan? Sudah, Kak. Bantu juga ya. Tidak hanya melihat temannya karena kan LKPD-nya sudah masing-masing. Nah, sekarang kita cek nih. Kelompok 2. Sudah sampai mana kelompok 2? Coba lihat. Oh, tidak efektif. Menemukan berapa? Ada 3. Sudah dapat 3? Sudah dapat. Oke. Sekarang nih lanjut kelompok 1. Sudah selesai belum? Sudah. Ah, ada yang belum tuh. Coba Bu Guru ingin lihat. Yang kedua, apa ini kosakatanya? Yang tidak bakunya apa? Masyarakat. Yang ini kosakata bakunya berarti masyarakat. Berarti hanya terdapat apanya? Yang beda antara yang baku sama yang tidak bakunya. Hanya satu huruf saja ya. Jangan keliru ya ketika kita membedakan antara yang baku dan tidak baku. Lanjut kalimat efektifnya. Coba Bu Guru cek nih kelompok 4. Sudah sampai mana kelompok 4? Selesai. Coba dicek ulang. Bu Guru ingin lihat deh satu saja. Coba bacakan satu saja yang kalimat tidak efektif. Gimana? Jadi energi listrik. Terus Kalimat efektifnya menjadi energi listrik. nah, sekarang nih koreksian nih sambil berjalan ya. Yang namanya kalimat harus lengkap deh. Subjek, predikat, dan objeknya. Kemudian ada keterangannya. Itu artinya ketika Teteh menuliskan jadi energi listrik. Apanya nih sebelumnya? Subjeknya itu apa? Jadi lengkapi lagi ya. Oke, silakan. Sambil berjalan ya. Apa ya? Dikoreksi dari sekarang biar kita sama-sama paham. Silakan. Cukup ya. 1, 2, 3, dan 4 sudah diperiksa sampai mana pengerjaannya. Yang sudah dipersiapkan ya Teh ya untuk sesi presentasi koreksi bersama.
Sebentar lagi ya. 3 menit lagi. Ini bagian. Kenapa teh? Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikannya? Sudah disiapkan. Kelompok 4 siapa yang akan maju? Majunya bersamaan ya, antara perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan juga 4. Siapa kelompok 1? Alika, Milati. Oke, kelompok 2 yang akan menjadi perwakilan siapa? Santi. Kelompok 3 siapa yang akan menjadi perwakilan? Dan yang keempat? Sudah semuanya? Sudah sayang semuanya? Sudah? Tuh, sudah belum? Silakan yang belum lengkapi saja dulu teh. Kenapa? Iya, dikasih nama kelompoknya juga. Di samping nama masing-masing, di situ juga diberikan nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Sudah sayang? Yuk silakan. Kita panggilkan perwakilan dari kelompok 1 yang akan maju untuk mewakili kelompoknya, yaitu Teteh Santi, Teteh Milati Hanifah Amini. Tepuk tangan. Di sini, maju sayang. Iya nak, sebelah sini. Ayo teh, nih. Ayo lewat sini, nggak apa-apa. Ya, lewat situ. Ya, sini. Kelompok 2, Santi Cantika. Tepuk tangan. Baris ya. Ayo teh. Yuk, sini. Kelompok 3, Yusifah Intan Salsabila. Ayo teh. Tepuk tangannya mana? Kok? Selanjutnya kelompok 4 yang akan diwakilkan oleh Siti Faza Aziatun Nafas. Berdiri sesuai dengan urutan kelompoknya. Intan di sini. 1 sesuai. 1 sayang. Nah, oke. Sekarang Bu Guru cek dulu ya. Coba, apakah sudah lengkap 3 kolom tersebut? Oke, coba lihat. Oke, yang ketiga. Siap? Yang keempat? Oke. Sekarang teh, kenapa dipresentasikan? Guna untuk kita sama-sama belajar. Kelompok mana nih yang sudah tepat menganalisisnya? Misalkan, Bu, sama aja kok antara 1 sampai 4. Kali aja ada yang berbeda. Walaupun teksnya sama, Bu Guru yakin nih, apalagi dalam kalimat efektif dan tidak efektif. Pasti banyak perbedaan. Silakan, kelompok 1, Alika. Yuk. Seperti ini caranya sayang. Kelompok 1 menemukan 3 kosakata. Ini lihat yang lain juga ya. Kelompok 1 menemukan 3 kosakata yang tidak baku dan diperbaiki menjadi 3 kosakata yang baku. Baca nanti. Kemudian selanjutnya, kelompok 1 menemukan 3 kalimat tidak efektif. Kemudian dirubah menjadi 3 kalimat yang efektif. Silakan. Ya. Enak. Setelah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok satu Oke, yang tidak bakunya apa? Coba sekarang kelompok 2, 3, dan 4 kita sama-sama nih. Kalau ada yang sama nanti tidak usah disebutkan lagi. Ya, ayo Teh, lihat yang lain juga ini sambil Bu Guru jelaskan ya Nak ya. Apa yang pertama menemukannya? Kata teknologi 2, 3, 4 sama tidak? Sama. Apanya yang dirubah menjadi kata bakunya? Teknologi. Iya, berarti pergantian huruf apa? K. H jadi H menjadi K. Sama. Oke, selanjutnya yang kedua. Apa? Oh, fakta. Awalnya F apa P? P itu yang baku atau yang tidak baku? Tidak baku. Dirubah menjadi yang baku kepada huruf apa? F. Oke, selanjutnya yang ketiga apa? Masyarakat. Masyarakat. Masyarakat itu pakai Y tidak? Tidak. Itu termasuk ke yang tidak baku. Sekarang kalau untuk sesuai atau untuk menjadi baku, masyarakat itu harus ditambahkan huruf apanya? Y menjadi masyarakat. Oke. Ada yang tidak sama nggak 2, 3, dan 4? Ada. Coba apa? Dari kelompok 3 nih ada tambahan yang tidak sama katanya. Kata apa? Hijau. Hijau ditemukan di paragraf berapa? Di paragraf 2. Di paragraf 2. Boleh dicek Teh. Karena semuanya megang masing-masing. Buktikan. Betul tidak nih perbedaan kelompok 3 menemukan kata hijau. Kemudian menjadi baku berubah jadi hijau. Hijau. Kenapa hijau dikatakan tidak baku? Tidak tepat. Biasanya kita dalam keseharian itu berkata hijau atau hijau? Hijau. Termasuk gak ke ciri-ciri yang tidak baku? Tuh, ya kan? Sesuai ya yang tadi Bu Guru paparkan sama-sama bahwa ciri-cirinya itu sering digunakan dalam keseharian. Kalau untuk yang tidak baku. Nah, karena sekarang Teteh semuanya sudah mempelajari kata baku dan tidak baku, maka gunakan dalam keseharian. Ya Teh ya? Agar nanti mudah membedakannya. Ada lagi yang beda? Ada. Apa? Udah. Apa? Udah. Udah. Di paragraf berapa? Berapa? 1. Cek Teh, ada tidak di paragraf 1? Ada. Udah. Berarti berubah menjadi kata baku menjadi sudah. Apakah sama yang kelompok 4? Apa? Tidak ya. Berarti yang jauh berbeda adalah kelompok 3. Tapi setelah Bu Guru simak baik 1, 2, 3, dan 4 menemukan kata tidak baku dirubah menjadi kata bakunya sudah tepat. Tepuk tangan buat semuanya. Kita lanjut kepada kalimat tidak efektif yang sudah dirubah menjadi kalimat efektif. Mau kelompok mana dulu nih? 4 dulu ya. 4 dulu ya. Oke, yang kelompok 4. Yang pertama, kalimat tidak efektifnya silakan dibacakan. Teh, dicek sama-sama Teh. Wah, cahaya matahari jadi energi listrik. Oke. Coba dirubah sekarang menjadi kalimat efektifnya. Jelas dan juga lengkap. Yuk, seperti biasanya. Ada ice breaking sebelum kita melanjutkan yang namanya mengerjakan evaluasi. Yuk, kalau kemarin ada ide dari temannya untuk ice breakingnya lucu sekali. Jujur, Bu Guru juga senang. Walaupun Bu Guru belum bisa tuh ice breaking kayak gitu Teh. Ya, sekarang ice breaking hari ini kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Kiaman semuanya. Ayo kiaman. Sudah Teh? Sudah. Yuk, kiaman semuanya. Oke. Kita lihat di sini.
Kita akan melakukan ice breaking seperti apa? Yuk sepakati. Mau apa hari ini? Pada hari Minggu. Minggunya besok teh. Pada hari Minggu. Tapi diganti. Diganti. Pakai tebukan. Coba Bu Guru pengen lihat. Yuk kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Terman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping kursi yang sedang bekerja. Kendari kuda supaya baik jalannya. Tutik tasik tutik tasik tutik tasik tutik tasik tutik tasik. Oke, sekarang coba 1 kali lagi diulang biar jelas kita dari sini ya. Dari sini nih. Siap. Oke. Yuk. Siap ya? Semangat nih. Biar Bu Guru sama yang belum bisa juga jadi ikutan bisa sama-sama nih. Yuk, biar rileks kita nanti mengerjakan soal evaluasinya. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai sayang. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping kusir yang sedang bekerja. Kendari kuda supaya baik jalannya. Tutik tasik tutik tasik tutik tasik tutik tasik tutik tasik. Terakhirnya kurang kompak tapi seru. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih Teh. Terima kasih sudah melakukan ice breaking dengan idenya lagi. Lagi-lagi hari ini ice breakingnya ide dari Teteh lagi. Pertemuan berikutnya nggak apa-apa. Besok Bu, aku punya ide nih. Bicarakan dengan temannya. Biar nanti pengalaman untuk awas merilekskan, untuk tidak penat, untuk tidak pegel nih. Bisa saling berbagi teman. Aku belum bisa nih gerakan ini. Tadi sama yang belakang yang belum bisa ya. Teh Nazma ya. Ya boleh nanti belajar tuh sama yang udah lihai-lihai. Oke, kita lanjut nih. Mari kita kerjakan masing-masing. Itu artinya kita sudah tiba ke pengerjaan evaluasi. Seperti biasa Bu Guru ingatkan, jangan lupa pemberian nama. Oke, namanya nama lengkap. Karena sayang Teh, kalau tertukar. Ini kan pengerjaan evaluasi nilainya masing-masing tidak? Masing-masing. Beda dengan nilai kelompok, bisa terbantu dengan adanya temannya. Ya, walaupun tetap nilai kelompok juga ada nilai masing-masingnya. Tapi evaluasi lebih ditanggungjawabkan kepada diri pribadi. Oke, berbagikan ya. Dikerjakan selama 10 menit ke depan. Yuk, silakan sayang. Dioper ke belakang boleh. Yuk, saya. Oke. Oke, nggak apa-apa deh, guru yang keliling. Guru yang keliling Teh. Biar Tetehnya fokus memberikan nama. Guru aja yang keliling sayang. Ya, silakan. Kalau ada yang 2, nyelip, situ aja sayang. Kalau ada yang 2, bilang Bu Guru ya. Oke. Hai, nggak ada temennya ya? Latihannya nggak masuk ya? Sudah ada? Oke, lanjut. Santi. Sudah ada? Oke. Sudah ada. Yang belum sayang. Yang belum nah. Kalau ada yang 2, boleh diberikan ke temannya ya. Oke. Ada yang kurang? Kurang. Oke, kurang berapa orang saya? 1, 2, 3, 4. Oke, nanti akan Bu Guru ambil. Ada yang punya soal lebih sayang? Soal sayang berikan ke yang belum dapat. Awas. Tiga lagi ya? 4. Oke nih Teh.
Berarti tidak ada yang lebih ya. Berarti nih yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Oke. Sesuai nomornya ya. Sesuai nomornya sayang. Kenapa teh? Silang atau Nomor 3 disilang atau pertanyaan. Semuanya isian. Jadi tidak ada yang dicek atau disilang sayang. Itu artinya nomor 3 ada 2 isi. Yang A dan juga yang B. Oke, bagus tuh bertanya Teteh April. Yang tidak paham boleh pertanyakan lagi sayang. Enak. Bagus. 10 menit ya. Itu artinya sampai jarum panjangnya menunjukkan ke angka 8. Karena kita berakhir di jarum panjang angka 9. Kenapa? Ya, silakan dimulai pengerjaannya. Sok. Ya. Kenapa Teh Intan? Jangan bertanya ke temannya. Itu nanti mengganggu konsentrasi. Apa Teh? Oh, pulpen. Yang punya pulpen dua pinjemin Teh. Nih, Teh Alfi punya katanya Teh. Ambil Teh Intan. 10 menit ya nak ya. Silakan Teh diisi. Kalau ada yang kurang mengerti, dipertanyakan. Jangan malu untuk bertanya. Ditanyakan ya, jangan malu-malu ya Teh ya. Oke, sekarang Bu Guru akan ngecek ya pengerjaannya ya. Mulai dari depan nih, Bu Guru akan berkeliling mengecek sampai di mana pengerjaannya. Oke. Guru cek ya. Boleh ya di belakang jawabannya. Yuk, Teh. Teh. Teh, udah nyampe nomor berapa? Baru 1. Teh, 2. Wah. Santi, udah nyampe nomor berapa? Loh, ayo sok kerjakan. Nih, Teh Bunga, udah nyampe nomor berapa Teh Bunga? Jangan ditutupin. Tenang. 1. Mana nih? Nih. Wah, ada yang udah nyampe nomor 3 nih. Siapa nih? Oh, Teteh Naura. Teteh Naura hebat nih. Teteh Alika juga, Teteh Ica. Teteh Ica juga menuju angka nomor 3. Yuk, Teh Fitri, Teh Faza. Aza udah nomor 2 juga. Oke. Yang lengkap ya. Karena nomor 3 itu, soal nomor 3, ada A dan B-nya. Itu artinya A diisi, B juga diisi. Ya. Oke.
Silakan dilanjutkan. Kenapa Teh? Iya, Teteh Alfi apa Teteh Neng yang mau nanya? Teteh Neng, kenapa Teh? Nomor 3, kenapa? Kita harus dapat mengembalikan kepribadian kita dan juga kepribadian orang-orang kota yang sudah terlanjur meninggalkan rasa pri kemanusiaannya. Oh, manakah yang termasuk ke dalam bagian kalimat yang efektif? Oke, nih Teh, yang nomor 3, betul kata Teteh Neng, bahwa yang dipertanyakannya itu manakah yang termasuk ke dalam bagian kalimat yang efektif. Berarti Teteh tulis ulang. Poin A tetap ditulis diisi. Poin B juga tetap ditulis. Nah, kemudian di penjelasan isinya, Teteh tuliskan yang termasuk ke dalam bagian kalimat efektif adalah tulis di situ kalimat efektifnya. Ya. Oke, paham sampai sini? Iya, ditulis dulu A dan B-nya. Tulis kembali ya. Kemudian yang bawahnya yang termasuk kepada kalimat efektif seperti itu nih. Ini nomor 3 ini mana? Kok langsung nomor 4? Nomor 2 kenapa tidak dilengkapi Teh? Kan di sini sudah ada nih. Nomor 2, tuliskan teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat yang efektif. Teh, teksnya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Yang penting, boleh Bu satu paragraf? Boleh. Yang penting di situnya termasuk kepada kalimat yang efektif. Ada di situ kalimat efektifnya. Bu, aku mau bikin 2 paragraf. Oke, bagus. Sampai jarum panjang ke angka 8. Nah ya, itu artinya beberapa menit lagi pengerjaan evaluasinya sudah harus diselesaikan. Yang masih jauh boleh agak ngebut sedikit, tapi tetap harus teliti. Ayo nak. Sini Teh. Ini lengkap sekali kan. Ayo Teh Hani, kenapa? Nomor 3 ya, besok. Sebentar lagi ya. Beberapa menit lagi soal evaluasi akan segera dikumpulkan. Ada yang sudah?
Kenapa tuh Santi? Kenapa deh? Apa? Sudah nak? Sedikit lagi ya. Ambil sayang. Sudah, oke. Diawali oleh Teteh Alisha. Silakan yang sudah langsung ke depan sayang. Hati-hati terkena kabel ya nak ya. Awas. Oke, yuk. Boleh dikumpulkan sayang. Enak. Boleh yang dari belakang juga langsung ke sini, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, 5 orang. Yuk. Iya, selanjutnya silakan dikumpulkan nak. Enak. Wah, lengkap sekali. Oke. Ininya ya. Pak Dewi dilengkapi. Ini ya. Oke, ya silakan dikumpulkan sayang. Dari belakang boleh langsung ke sini. Enak. Enak. Ya. Ya. Oke. Ke depan langsung ya. Tetehnya yang menghampiri Bu Guru. Tetehnya yang menghampiri Bu Guru sayang. Ayo nak. Teteh Hani. Oke. Si Teteh. Lanjut sayang. Ini siapa satu lagi? Ya. Karena kita sudah melewati dari jarum panjang angka 8. Ya, siapa lagi yang belum? Satu lagi siapa teh? Oh, selesai. Ayo, ada lagi yang belum teh? Oh, sebelah sini. Teh, maju dong. Oh, sip. Yuk. Belum, lanjutin aku kalau belum. Tapi sedikit lagi kan? Sini sayang. Hai. Hai. Enak. Sayang. Kau belum lanjutin. Enak, sini yang sudah. Sini yang sudah sayang. Teteh, oke, sini. Teteh. Mana tadi sedikit lagi April ya? Ya, sok. Tapi dulu sedikit lagi. Sudah, nak? Ya, Teh April. Kembali dikumpulkan ya. Oke, Teteh Rumi, boleh. Hati-hati. Oke. Satu lagi ya, Teh April. April. Ya, Teh, lagi melengkapi. Teh. Ini sayang. Udah dilengkapi ya? Teh. Sudah semuanya, Teh? Sudah semuanya? Aduh, lemes banget. Udah pengen cepet istirahat aja nih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pengerjaan evaluasi sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya seperti biasa nih nggak bosan-bosan Bu Guru nanya. Ada yang manyun-manyun, ada yang senyum-senyum, bahkan ada yang ketakutan. Coba Bu Guru tanya, gimana setelah pembelajaran sama Bu Guru hari Sabtu tanggal 12 ini?
muatan bahasa Indonesia. Apa yang Teteh rasakan semuanya? Nah, itu banget. Tetapi gimana perasaannya? Oh, senang Bu, tapi kok ada manyun-manyunnya? Tenang aja, soal evaluasinya sudah dikerjakan. Masalah nilai nanti diberi koreksi. Yang penting Teteh tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang saya dalam pembelajaran hari ini, nah kita sudah mengetahui tentang kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif, kata baku dan juga kata yang non baku. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, tugas selanjutnya karena kita tadi sudah sama-sama menganalisis bagaimana yang baku dan tidak baku, bagaimana yang efektif dan tidak efektif, untuk pengerjaan lanjutan di rumah atau PR, pekerjaan rumah, Bu Guru tugasi Teteh agar membuat sendiri teks eksplanasinya, kemudian membuatnya itu dengan kata yang sudah baku, dengan kalimat yang sudah efektif. Bisa dipahami untuk tugas lanjutannya, sayang? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup paham, sayang? Oke, terima kasih untuk semuanya. Seperti biasanya, ketika kita memulai dengan doa, maka pembelajaran hari ini kita tutup sama-sama dengan membaca doa sesudah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru ucapkan sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat pesan di motivasi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, Bu Guru ucapkan akhirul kalam. Teteh, perhatikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.